Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial tentang cara membuat SKP bagi guru golongan 3C. Langkah yang pertama yaitu kita perlu aplikasi SKP. Sebagai contoh yang ada pada layar ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan silakan download di bagian deskripsi pada video ini. Setelah membuka aplikasi SKP, maka kita perlu mengisi biodata kita sebagai guru golongan 3C, nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, serta unit kerja. Langkah yang kedua, biodata kepala sekolah, nama, NIP, pangkat golongan, jabatan kepala sekolah, unit kerja. Selanjutnya, perlu diketahui bahwasannya untuk pembuatan SKP bagi guru sesuai dengan hasil dari workshop dan pelatihan yang diadakan oleh BKN Banjarbaru Regional 8 Kalimantan Selatan, itu sebagai guru hanya diwajibkan mencantumkan 4 macam tugas kegiatan atau tugas jabatan yang telah mewakili dari keempat jenis tugas tersebut. Yang pertama, sebagai guru melaksanakan proses pembelajaran, itu sebagai tugas pokoknya. Kemudian yang kedua, tugas yang relevan, yaitu menjadi guru kelas. Kalau untuk SMP menjadi wali kelas, dan atau yang lainnya menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala perpustakaan, kepala lab, dan lain sebagainya. Jadi dari sekian banyak itu, 13 macam tugas yang relevan, hanya satu saja yang dicantumkan. Pilih angka kredit yang terbanyak. Selanjutnya, untuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada 2 macam, yaitu PD, pengembangan diri, dan PI atau KI, atau publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah membuat karya ilmiah berupa publikasi ilmiah ini, maka tidak perlu lagi mencantumkan pengembangan diri. Jadi, untuk PKB diwakili oleh pembuatan karya tulis. Kemudian yang keempat, yaitu menjadi anggota organik profesi, itu mewakili sebagai unsur penunjang. Jadi sekali lagi, tugas pokok, tugas yang relevan, kemudian PKB, unsur PKB, ya, unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan unsur penunjang. Jadi cukup 4 macam ini saja. Meskipun nanti pada kenyataannya lebih dari 4 macam ini tetap diakui dalam angka kreditnya, tergantung dari bukti fisik yang diusulkan. Nah, untuk golongan 3C, angka kredit melaksanakan proses pembelajaran adalah 20,25. Kemudian menjadi wali kelas itu 5% dari 20,25. Jadi 1,01. Kemudian membuat karya tulis berupa PTK itu 4. Kalau kepala sekolah berupa PTS juga 4 nilainya. Kemudian kalau menjadi anggota profesi baik IGI ataupun PGRI nilainya 0,75. Nah, untuk yang poin yang ketiga, membuat karya tulis atau PKB itu jika tidak melaksanakan pembuatan karya tulis, lalu misalnya kita hanya mengikuti pengembangan diri, maka di sini ditulis dengan melaksanakan pengembangan diri. Nah ya, lalu yang diganti hanya ini angka kreditnya, ini ganti melaksanakan pengembangan diri misalnya 1 kali, lalu ini nilai angka kredit 1. Nah, jadi secara otomatis ini sudah berubah. Jadi yang diganti semuanya adalah di sini karena ke belakangnya sudah aplikasi. Ya, jadi itu saya kembalikan. Itu seandainya Bapak Ibu
tidak membuat karya tulis, tetapi hanya mengikuti pengembangan diri, maka itu yang diubah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui yang diubah adalah yang sebelah kiri ini, yang saya kasih tanda merah. Ya, ini saya kasih tanda merah. Cukup ini diubah. Kemudian kalau di print ya kembalikan ke warna hitam. Selanjutnya untuk penanggalan di sini, karena kalau untuk yang tanda tangan secara otomatis ini sudah merupakan ini ya aplikasi. Jadi kalau tertulis di sana nama Bapak Ibu maka akan muncul di sini juga seperti itu, termasuk dengan labnya. Untuk penanggalan sesuai juknisnya adalah 2 Januari per tahun anggaran. Jadi pembuatannya itu di awal tahun, yaitu setelah libur tahun baru. Paling cepat adalah sehari setelah libur tahun baru, berarti tanggal 2 Januari, tetapi dengan catatan jika 2 Januari tidak merupakan tanggal merah. Jadi ini dibikin 2 Januari. Baik, selanjutnya. Selanjutnya nilai capaian SKP itu dinilai pada akhir tahun ini ya, tanggal 31 Desember itu per tahun anggarannya ya. Itu 31 Desember merupakan tanggal paling mudah, tanggalnya adalah 31 Desember sesuai dengan petunjuk dari BKN. Nah, kalau ternyata tanggal 31 Desember adalah tanggal merah, maka diisi tanggal bulan berikutnya atau tanggal 2 Januari atau tanggal 4 Januari, di mana tanggal 2 Januari tahun berikutnya tidak tanggal merah juga. Jadi seperti itu. Tidak boleh diisi lalu tanggal 30 Desember karena tanggal 30 Desember tidak merah, lalu yang merah tanggal 31 merah misalnya gitu, tidak boleh. Tetapi ini paling mudah tanggalnya adalah 31 Desember. Jadi harus mundur ke Januari. Begitu penanggalannya. Baik, kemudian untuk jangka waktu penilaian itu 2 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Nah, kalau di bagian sasaran kerja di awal tahun tadi, tanggal 2 Januari ini, maka di jangka penilaian juga 2 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Baik, nah kemudian ini secara otomatis tadi target ini adalah merupakan pindahan dari sasaran kerja, lalu realisasi ini adalah kenyataan yang setelah dinilai oleh kepala sekolah. Pertama, yaitu tentang kuantitatif atau output. Outputnya 1, targetnya juga 1. Ini mengapa 1? Karena proses pembelajaran itu dinilai dalam satu paket berupa penilaian kinerja guru, satu paket ini berupa 1 laporan. Nah, lalu realisasinya juga dilaksanakan sekali, 1 laporan. Lalu hasil kualitas pada penilaian kinerja itu oleh kepala sekolah misalnya diberi 82, kemudian menjadi guru kelas juga dinilai 79, membuat karya tulis juga dinilai 79, mengikuti organisasi juga 79. Nah, ini yang kualitas mutu ini, kualitas 1 mutu ini itu tergantung dari kepala sekolahnya. Nah, selanjutnya perhitungannya ini merupakan penjumlahan dari 3 macam yang ini. Penjumlahannya pertama 1 dibagi 1, 1 realisasi dibagi target kali 100, dapatnya 100, 80 dibagi 100 kali 100 dapat 82 ya, 82 maksudnya. Lalu 12 dibagi 12. Nah, ini kalau 12 dibagi 12 waktunya tepat untuk perhitungan waktu itu ada rumus tersendiri. Ini hasilnya tidak 100 tapi 76. Sehingga 100 ditambah 82 ditambah 76 hasilnya 258. Lalu dibagi 3 karena ini ada 3 macam, 3 item, lalu rata-ratanya 86. Begitu juga ke bawah. Nih, ke bawah sama ya. Artinya 1 bagi 1 kali 100 dapat 100, 79 bagi 100 kali 100 dapat 79. Lalu yang 12 bagi 12 itu untuk rumus waktu itu
76 saja, sehingga 255 bagi 3 dapatnya 85. Dari keempat ini di rata-rata dapat 85,25. Oh ya, jika Bapak Ibu mau memasukkan tugas tambahan bisa di sini dimasukkan, yaitu tugas yang tidak termasuk dalam tugas pokok sebagai guru. Contohnya sebagai operator dapodik, sebagai bendahara BOS, dan seterusnya. Bisa dimasukkan di sini, dan setiap tambahan 1 sampai 3 poin tambahan, nilainya di sini langsung angka 1 gitu. Kalau tidak ada berarti 0 saja, tapi kalau ada 1 aja tugas tambahan, nilainya 1. Jadi 1 sampai 3 tugas tambahan, nilainya 1. Kemudian 4 sampai 6 nilainya 2 dan seterusnya, begitu ya. Sampai 3 maksimal, sampai 7 sampai 9 gitu ya. Nilai maksimal 3 tambahannya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada penilaian prestasi kerja tahunannya, yaitu jangka waktu penilaiannya bulannya yaitu Januari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, kalau yang ini penilaian prestasi kerja secara keseluruhan memang mulai dari Januari tanggal 1. Jadi tidak memandang itu hari libur ataupun tidak. Yang jelas kalau rentang penilaian secara keseluruhan adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Oke. Itu yang sangat penting. Kemudian poin-poin yang di sini ini sudah sesuai. Yang perlu dikaji adalah di sini, yaitu sasaran kerja pegawai ini 85,25 ini asalnya dari depan tadi, dari pencapaian ini. Nih ya, dari sini. Dari sini. Nah, kemudian ini dikali 60% dapat 51,15. Nah, kemudian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama itu tergantung dari penilaian kepala sekolah. Jadi ini merupakan hak prerogatif kepala sekolah. Terserah Bapak Kepala Sekolah mau menilai berapa. Yang jelas kalau untuk naik pangkat nilai di sini tidak boleh kurang dari 76. Ya, tidak boleh kurang dari 76. Kalau nilainya ada yang 75, maka nilainya cukup sehingga tidak bisa untuk naik pangkat. Begitu. Jadi ini 60%, 85,25 kali 60%, sekian, 79 rata-rata dari kelima ini, 20 kali 40% dapat 31,68, total dari keduanya 82,83. Hasilnya baik. Nah, ini penilaiannya itu otomatis secara menggunakan rumus ya. Nah, kemudian penanggalan di sini. Penanggalan di sini oleh pejabat penilai atau kepala sekolah itu adalah setelah tahun anggaran atau sudah selesai penilaian pada tahun berikutnya. Nah, penanggalannya adalah maksimal 7 hari kerja. Jadi kalau tanggal 4 masih di dalam rentang 7 hari kerja. Kemudian selisih dari aparatur sipil negara, dari guru yang dinilai, maksudnya dari kepala sekolah ke guru, paling cepat rentang waktunya 1 hari, paling lambat 14 hari. Begitu juga yang ada di sini. Ini paling cepat 1 hari. Jadi kalau ini tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 begitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jika ini merupakan video yang bermanfaat, silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.